Pernahkah sahabat membayangkan betapa dalamnya rasa cinta seorang ayah kepada anaknya? Hingga setiap hari ia menunggu, berharap, dan berdoa tanpa pernah menyerah. Inilah kisah Nabi Yakub, seorang nabi yang begitu merindukan putranya, Nabi Yusuf, hingga air mata yang terus mengalir membuat penglihatannya hilang. Namun, di balik kesedihan yang begitu menyayat hati, tersimpan pelajaran luar biasa tentang kesabaran, cinta, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah yang tidak pernah pudar. Mengapa Nabi Yakub terus menangis selama bertahun-tahun? Bagaimana kisah perpisahan yang begitu tragis itu terjadi? Dan benarkah Allah akhirnya mempertemukan kembali ayah dan anak yang telah lama terpisah? Saksikan kisah yang penuh haru ini hingga akhir, karena setiap peristiwanya menyimpan hikmah yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Baiklah sahabat kisah iman, jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share jika channel kami bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Malam itu begitu tenang. Langit terbentang luas di atas padang yang membentang jauh sejauh mata memandang. Ribuan bintang berkelap-kelip menghiasi kegelapan malam, seolah menjadi lentera-lentera kecil yang menggantung di cakrawala. Di sebuah wilayah yang diberkahi Allah, berdirilah sebuah rumah yang penuh dengan cahaya keimanan. Rumah itu bukan milik seorang raja, bukan pula milik seorang panglima besar. Rumah itu adalah kediaman seorang nabi yang mulia, Nabi Yakub alaihi salam. Beliau adalah putra Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim, kekasih Allah yang namanya dikenang sepanjang zaman. Meski hidup sederhana, rumah Nabi Yakub dipenuhi keberkahan. Di dalamnya tumbuh anak-anak yang kelak akan menjadi bagian penting dari sejarah umat manusia. Namun di antara seluruh putra yang dimiliki Nabi Yakub, ada seorang anak yang memiliki tempat istimewa di hati beliau. Anak itu bernama Yusuf. Yusuf tumbuh menjadi anak yang berbeda. Wajahnya memancarkan ketenangan, matanya menunjukkan kecerdasan, perkataannya lembut, perilakunya sopan, dan yang paling penting hatinya bersih. Sejak kecil, Yusuf dikenal sebagai anak yang jujur dan penyayang. Ketika saudara-saudaranya bermain dan bercanda, Yusuf sering terlihat duduk memperhatikan alam sekitar. Ia suka merenung, ia suka bertanya tentang ciptaan Allah, ia suka mendengarkan nasihat ayahnya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Yusuf duduk di samping ayahnya. Nabi Yakub memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. "Yusuf," kata beliau lembut. "Ya ayah, apa yang sedang kau pikirkan?" Yusuf tersenyum kecil. "Aku sedang melihat burung-burung itu, ayah." Nabi Yakub mengikuti arah pandangan putranya. Sekelompok burung sedang terbang kembali ke sarangnya. "Mengapa kau memperhatikannya?" Yusuf menjawab pelan. "Aku berpikir, siapa yang mengajarkan mereka jalan pulang?" Nabi Yakub tersenyum. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa bagi anak seusia Yusuf. "Itulah Allah, wahai anakku." Yusuf mengangguk perlahan. "Lalu siapa yang mengajarkan ikan berenang?" "Allah." "Siapa yang mengajarkan pohon tumbuh?" "Allah." "Siapa yang mengatur matahari terbit setiap hari?" "Allah." Yusuf terdiam, matanya berbinar. "Aku ingin mengenal Allah lebih dekat, ayah." Mendengar jawaban itu, hati Nabi Yakub dipenuhi rasa syukur. Beliau melihat sesuatu yang istimewa dalam diri anaknya, sesuatu yang kelak akan mengubah sejarah. Hari-hari berlalu, Yusuf semakin tumbuh, kecintaannya kepada Allah semakin besar, hubungannya dengan ayahnya juga semakin dekat. Namun tanpa disadari, kedekatan itu mulai menimbulkan rasa yang tidak baik di hati sebagian saudara-saudaranya. Mereka melihat bagaimana Nabi Yakub memperhatikan Yusuf. Mereka melihat bagaimana Yusuf sering berada di dekat ayahnya. Mereka melihat kasih sayang yang begitu besar. Perlahan-lahan, rasa iri mulai tumbuh. Pada awalnya, hanya berupa bisikan kecil. Tetapi bisikan kecil yang dipelihara akan berubah menjadi api. Dan api yang dibiarkan akan membakar hati manusia. Suatu malam, peristiwa besar terjadi. Peristiwa yang kelak menjadi awal dari ujian panjang keluarga Nabi Yakub. Yusuf terbangun dari tidurnya. Napasnya sedikit memburu, matanya terbuka lebar. Ia baru saja melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia segera bangkit, jantungnya berdebar. Ia berlari menuju kamar ayahnya. "Ayah!"
Nabi Yakub yang sedang beristirahat segera membuka pintu. Yusuf, "Ayah, aku bermimpi." Nabi Yakub memegang bahu putranya. "Mimpi apa yang membuatmu begitu terkejut?" Yusuf menarik napas panjang. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Ayah, aku melihat 11 bintang." Nabi Yakub mulai memperhatikan dengan serius. "Aku juga melihat matahari," ia melanjutkan, "dan bulan." Nabi Yakub tidak berkata apa-apa. Beliau menunggu. Yusuf melanjutkan dengan suara bergetar, "Ayah, aku melihat semuanya bersujud kepadaku." Ruangan itu mendadak sunyi. Nabi Yakub terdiam. Sangat lama. Beliau memahami arti mimpi itu lebih dari siapapun. Ini bukan mimpi biasa. Ini bukan bunga tidur. Ini adalah pertanda. Ini adalah isyarat dari Allah. Tatapan beliau berubah, bukan karena takut, tetapi karena memahami bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang sangat besar untuk Yusuf. Nabi Yakub memeluk anaknya. Dengan suara lembut beliau berkata, "Wahai anakku yang tercinta." Yusuf memandang ayahnya. "Jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu." Yusuf terlihat heran. "Mengapa, ayah?" "Karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Yusuf mengangguk. Ia mempercayai ayahnya sepenuhnya. Namun jauh di dalam hati Nabi Yakub muncul kekhawatiran. Beliau mengetahui bahwa kecemburuan telah tumbuh di antara saudara-saudara Yusuf, dan mimpi ini bisa memperburuk keadaan. Malam itu Nabi Yakub tidak bisa tidur. Beliau memandang langit. Beliau berdoa, "Ya Allah, lindungilah Yusuf." Beliau belum mengetahui bentuk ujian yang akan datang. Tetapi hati seorang nabi seringkali diberi firasat tentang datangnya cobaan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun di tempat lain, benih-benih kecemburuan semakin berkembang. Suatu hari, beberapa saudara Yusuf berkumpul. Mereka berbicara dengan suara pelan. Salah seorang berkata, "Apakah kalian tidak melihat bagaimana ayah mencintai Yusuf?" Yang lain mengangguk. "Padahal kita lebih banyak, kita lebih kuat, kita lebih dewasa, tetapi Yusuf selalu menjadi perhatian ayah." Wajah-wajah mereka mulai menunjukkan ketidakpuasan. Kemudian seseorang berkata, "Sesungguhnya ayah benar-benar sangat mencintai Yusuf dan saudaranya." Suasana menjadi tegang. Mereka mulai membandingkan diri mereka dengan Yusuf. Mereka mulai membiarkan iri hati menguasai akal. Dan ketika iri hati menguasai hati manusia, kebenaran menjadi sulit terlihat. Salah seorang dari mereka berkata, "Kita harus melakukan sesuatu." "Apa maksudmu?" "Kita harus memisahkan Yusuf dari ayah." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang langsung menyetujui, tetapi tidak ada pula yang langsung menolak. Setan mulai memainkan perannya, sedikit demi sedikit. Perlahan namun pasti, rencana jahat mulai dibicarakan. Ada yang mengusulkan sesuatu yang sangat buruk, yang lain menolak. Perdebatan berlangsung lama. Akhirnya, mereka sepakat pada satu rencana. Sebuah rencana yang akan mengubah hidup mereka semua. Sementara itu, Yusuf sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan hati yang bersih. Ia tetap menghormati saudara-saudaranya. Ia tetap mencintai keluarganya. Dan ia tetap dekat dengan ayahnya. Suatu pagi, beberapa saudara Yusuf datang menemui Nabi Yakub. Mereka berusaha menampilkan wajah yang ramah. Senyuman mereka terlihat biasa, namun hati mereka menyimpan sesuatu yang lain. "Ayah," Nabi Yakub memandang mereka. "Ada apa?" Salah seorang maju. "Kami ingin mengajak Yusuf bermain bersama kami." Mendengar itu, hati Nabi Yakub langsung merasa tidak tenang. Beliau mencoba menyembunyikannya. "Bermain? Iya, ayah. Kami akan menjaganya. Kami akan membuatnya senang." Nabi Yakub terdiam. Beliau memandang wajah anak-anaknya satu persatu. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan seorang ayah.
perasaan seorang nabi, perasaan yang muncul ketika bahaya sedang mendekat. Aku khawatir jika kalian membawanya pergi. Mereka saling berpandangan. Mengapa, Ayah? Aku khawatir serigala akan memakannya saat kalian lengah. Mereka segera menjawab, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Kami banyak, kami kuat, kami pasti menjaganya." Nabi Yakub masih ragu. Namun mereka terus meyakinkan. Mereka terus membujuk. Mereka terus berbicara dengan penuh keyakinan. Sementara itu, Yusuf berdiri tidak jauh dari sana. Wajahnya tampak bahagia. Ia mengira saudara-saudaranya benar-benar ingin menghabiskan waktu bersama dirinya. Melihat senyum Yusuf, hati Nabi Yakub semakin berat. Beliau memandang putranya, kemudian memeluknya. Pelukan itu terasa lebih lama dari biasanya. Seolah-olah hati beliau tidak ingin melepaskannya. Yusuf tersenyum. "Ayah, aku akan segera kembali." Nabi Yakub menahan air mata yang hampir jatuh. Beliau mengusap kepala Yusuf. "Lindungilah dirimu dan jangan jauh dari saudara-saudaramu." "Baik, Ayah." Matahari pagi mulai naik. Perjalanan pun dimulai. Yusuf berjalan bersama saudara-saudaranya menuju padang yang luas. Dari kejauhan, Nabi Yakub terus memandang. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kecil sosok Yusuf terlihat, hingga akhirnya menghilang di balik bukit. Dan pada saat itulah, sebuah ujian besar yang telah ditakdirkan Allah mulai bergerak menuju kehidupannya. Nabi Yakub berdiri lama di depan rumah. Hatinya tidak tenang. Beliau tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Namun beliau mengetahui satu hal. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Sementara jauh di hadapan sana, saudara-saudara Yusuf mulai saling bertukar pandangan. Mereka memastikan bahwa tidak ada siapapun yang melihat mereka. Padang itu semakin sunyi. Langkah kaki mereka semakin jauh dari rumah. Dan Yusuf masih berjalan dengan senyum polos. Tidak menyadari bahwa orang-orang yang berjalan di sampingnya sedang membawa sebuah rahasia yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Langkah-langkah kecil Yusuf terus mengikuti saudara-saudaranya. Matahari pagi mulai meninggi, udara terasa hangat. Padang luas terbentang di hadapan mereka. Rumput-rumput liar bergoyang perlahan diterpa angin. Di kejauhan tampak perbukitan batu yang sunyi. Yusuf berjalan dengan wajah cerah. Sesekali ia tersenyum kepada saudara-saudaranya. Di dalam hatinya tidak ada sedikit pun kecurigaan. Bagaimana mungkin ia mencurigai orang-orang yang selama ini ia panggil saudara? Bagaimana mungkin ia membayangkan bahwa orang-orang yang berjalan di sampingnya sedang menyimpan rencana yang begitu kejam? Yusuf hanyalah seorang anak yang penuh kasih sayang. Ia mempercayai mereka sepenuhnya. Sementara itu, beberapa saudara Yusuf mulai saling bertukar pandangan. Mereka mengetahui bahwa tempat yang mereka tuju sudah semakin dekat. Tempat yang telah mereka pilih untuk melaksanakan rencana mereka. Tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada pengembala, tidak ada pedagang, tidak ada musafir. Hanya hamparan tanah berbatu dan sebuah sumur tua yang jarang dilewati manusia. Sumur itu tampak gelap, dalam, dan sunyi. Ketika mereka tiba di dekat tempat itu, suasana mulai berubah. Yusuf merasakan sesuatu yang aneh. Tawa saudara-saudaranya mulai menghilang. Wajah mereka terlihat berbeda. Dingin, kaku, dan sulit ditebak. Yusuf memandang salah seorang kakaknya. "Kita akan bermain di sini." Tidak ada jawaban. Ia kembali bertanya, "Kakak?" Kali ini salah seorang menoleh. Namun tatapannya membuat Yusuf merasa tidak nyaman. Yusuf mulai memperlambat langkah. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. "Ada apa?" tanyanya pelan. Tidak seorang pun menjawab. Kemudian salah seorang maju mendekatinya. Wajahnya tampak keras. "Yusuf." "Ya?"
Kau tahu mengapa kami membawamu ke sini? Yusuf menggeleng. Tidak. Mereka saling berpandangan. Lalu seseorang berkata dengan nada penuh kemarahan yang selama ini dipendam. Karena ayah terlalu mencintaimu. Yusuf terdiam. Ia tidak memahami maksud ucapan itu. Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura tidak tahu. Bentak yang lain. Yusuf terkejut. Ini pertama kalinya ia melihat saudara-saudaranya bersikap seperti itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau selalu menjadi kesayangan ayah. Padahal kami lebih tua. Kami lebih kuat. Kami lebih banyak. Yusuf menundukkan kepala. Ia tidak pernah meminta semua itu. Ia tidak pernah meminta untuk lebih dicintai. Ia bahkan tidak pernah membandingkan dirinya dengan saudara-saudaranya. Namun kecemburuan telah membutakan hati. Ketika hati dipenuhi iri, kebaikan pun terlihat sebagai kesalahan. Salah seorang dari mereka meraih pakaian Yusuf. Yusuf tersentak. "Kakak, apa yang kalian lakukan?" Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah tatapan keras. Yusuf mulai ketakutan. "Aku ingin pulang." Ucapan itu justru membuat mereka semakin marah. "Pulang? Kau tidak akan pulang hari ini." Wajah Yusuf memucat. "Apa maksud kalian?" Mereka mendekatinya, perlahan, mengelilinginya. Saat itulah Yusuf menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu sendirian. "Kakak, jangan lakukan sesuatu yang buruk." Suara Yusuf bergetar. "Aku mencintai kalian." Kalimat itu tidak mampu melunakkan hati yang telah dikuasai iri hati. Salah seorang mendorongnya. Yusuf jatuh ke tanah. Debu beterbangan. Matanya mulai dipenuhi air mata. "Mengapa kalian melakukan ini?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Keheningan yang lebih menyakitkan daripada bentakan. Lalu mereka menyeret Yusuf menuju sumur tua itu. Begitu melihat sumur tersebut, tubuh Yusuf gemetar. Ia mulai memahami apa yang akan terjadi. "Tolong!" Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tolong, jangan lakukan ini." Tidak seorang pun bergerak untuk menolongnya. Salah seorang bahkan mengalihkan pandangan karena tidak sanggup melihat ketakutan di wajah Yusuf. Namun tidak ada yang menghentikan rencana itu. Tidak ada yang berkata, "Ini salah." Tidak ada yang berkata, "Mari kita kembali." Mereka telah melangkah terlalu jauh. Yusuf memegang pakaian salah seorang kakaknya. "Kakak, demi Allah." Namun tangannya dilepaskan. Tubuh kecil Yusuf kemudian diturunkan ke dalam sumur. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka melemparkannya ke dalam sumur yang dalam, sementara Allah menjaga keselamatannya. Yusuf berteriak, "Kakak!" Suara itu menggema di dalam sumur. "Kakak, jangan tinggalkan aku!" Tangisnya pecah. Namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri. Lalu langkah kaki mereka menjauh. Semakin jauh, semakin jauh, hingga akhirnya hilang. Kini Yusuf sendirian, benar-benar sendirian. Ia berada di dasar sumur yang gelap, dingin, dan sunyi. Air mata terus mengalir. Ia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Ia memikirkan ayahnya. Ia memikirkan rumahnya. Ia memikirkan pelukan hangat Nabi Yakub pagi tadi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan arti kehilangan. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dalam keadaan paling sulit sekalipun. Dalam kesepian paling gelap sekalipun. Rahmat Allah selalu lebih dekat daripada yang dibayangkan manusia. Di saat Yusuf berada di dasar sumur itu, Allah menenangkan hatinya. Allah memberikan wahyu kepada Yusuf bahwa suatu hari nanti ia akan memberitahukan peristiwa ini kepada saudara-saudaranya ketika mereka tidak menyadarinya. Janji itu menjadi cahaya. Cahaya kecil di tengah kegelapan sumur. Sementara itu, saudara-saudaranya sedang menyusun kebohongan.
Mereka mengetahui bahwa mereka harus kembali ke rumah. Mereka harus menjelaskan hilangnya Yusuf. Mereka harus membuat cerita yang dapat dipercaya. Lalu mereka menyembelih seekor hewan. Darahnya dioleskan ke pakaian Yusuf. Mereka menatap baju itu, bukti palsu. Kebohongan yang mereka harapkan dapat menipu seorang nabi. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga. Di rumah, Nabi Yakub mulai gelisah. Beliau berdiri di depan rumah, sesekali memandang jalan yang biasa dilalui anak-anaknya. Hatinya semakin tidak tenang. Malam mulai turun, dan akhirnya mereka datang. Namun Yusuf tidak bersama mereka. Nabi Yakub langsung menyadarinya. Beliau berdiri, pandangannya mencari-cari. Di mana Yusuf? Tidak ada jawaban. Beberapa dari mereka mulai menangis. Tangisan yang dibuat-buat, tangisan yang lahir dari kepura-puraan. Ayah, suara salah seorang bergetar. Kami pergi berlomba. Nabi Yakub memandang mereka. Kemudian, kami meninggalkan Yusuf bersama barang-barang kami. Suasana menjadi hening. Lalu mereka melanjutkan. Seekor serigala memakannya. Kalimat itu seperti petir yang menyambar malam. Nabi Yakub memejamkan mata. Dada beliau terasa sesak. Meski demikian, beliau tetap tenang. Seorang nabi tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Mereka lalu menunjukkan baju Yusuf. Baju yang penuh darah. Nabi Yakub mengambilnya. Beliau memperhatikan dengan saksama. Lama. Sangat lama. Lalu sesuatu membuat hati beliau semakin yakin. Baju itu utuh. Tidak robek. Tidak rusak. Tidak menunjukkan bekas serangan binatang buas. Bagaimana mungkin seekor serigala memakan Yusuf tetapi meninggalkan bajunya dalam keadaan baik? Nabi Yakub memahami sesuatu. Mereka sedang berbohong. Namun beliau tidak mengetahui di mana Yusuf berada. Beliau tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Beliau hanya mengetahui satu hal. Anaknya telah hilang. Dan orang-orang di hadapannya tidak mengatakan kebenaran. Air mata mulai memenuhi mata beliau. Namun Nabi Yakub tidak berteriak. Tidak memukul, tidak melaknat, tidak mengutuk. Beliau menengadah kepada Allah, kemudian mengucapkan kalimat yang kelak dikenang sepanjang zaman. Fasyabrun jamil. Maka kesabaran yang baik itulah yang akan aku jalani. Suara beliau tenang, tetapi menyimpan luka yang sangat dalam. Dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Mendengar ucapan itu, sebagian saudara Yusuf menundukkan kepala. Hati mereka mulai diganggu rasa bersalah, namun mereka belum berani mengakui kebenaran. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang. Nabi Yakub masuk ke kamarnya. Beliau memegang baju Yusuf. Baju yang masih menyimpan kenangan tentang anak kesayangannya. Beliau duduk sendirian. Air mata mulai jatuh, satu demi satu, tanpa suara, tanpa keluhan kepada manusia. Beliau hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, beliau berbisik. Engkau mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Malam semakin larut, namun mata beliau tidak terpejam. Kerinduan telah lahir. Kerinduan yang kelak akan berlangsung bertahun-tahun. Kerinduan yang akan mengubah hidup beliau. Kerinduan yang akan menjadi salah satu ujian paling berat dalam sejarah para nabi. Sementara itu, jauh dari rumah Nabi Yakub, jauh dari tangisan seorang ayah, Yusuf masih berada di dalam sumur. Malam menyelimuti tempat itu, gelap, sunyi, dingin, namun takdir Allah sedang bergerak. Pada keesokan harinya, sebuah kafilah dagang melewati daerah tersebut. Mereka sedang melakukan perjalanan jauh. Salah seorang dari mereka berkata, "Kita berhenti sebentar untuk mengambil air." Mereka kemudian menurunkan timba ke dalam sumur. Tiba-tiba orang yang menarik timba itu terkejut. Ada sesuatu. Ia menarik lebih kuat. Semua orang mendekat, dan beberapa saat kemudian muncullah seorang anak tampan dari dalam sumur. Mereka tercengang. Anak kecil, siapa dia? Tidak mungkin ada anak berada di dalam sumur ini.
Yusuf memandang mereka. Untuk pertama kalinya sejak dilemparkan ke dalam sumur, ia melihat harapan. Allah telah mengirim pertolongan, bukan dengan cara yang ia bayangkan, tetapi dengan cara yang telah Allah tetapkan. Dan dari sinilah, perjalanan besar Yusuf menuju takdirnya akan dimulai. Ia belum mengetahui bahwa dirinya akan dibawa jauh dari tanah kelahirannya. Ia belum mengetahui bahwa dirinya akan menjadi budak. Ia belum mengetahui bahwa dirinya akan menghadapi fitnah, penjara, dan kekuasaan. Namun Allah mengetahuinya, dan Allah sedang menyiapkan jalan menuju penggenapan mimpi yang pernah dilihat Yusuf pada malam yang penuh bintang itu. Pagi itu, matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Kafilah dagang yang menemukan Yusuf bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Tidak seorang pun di antara mereka menyadari bahwa anak yang baru mereka temukan di dalam sumur itu kelak akan menjadi salah satu manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Bagi mereka, Yusuf hanyalah seorang anak asing, seorang anak yang ditemukan secara tidak sengaja, seorang anak yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Yusuf duduk diam di atas seekor unta. Tangannya menggenggam erat pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Sesekali ia menoleh ke belakang, ke arah tanah kelahirannya, ke arah rumah yang pernah memberinya kebahagiaan, ke arah ayah yang sangat dicintainya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ayah," bisiknya lirih. Namun angin gurun membawa pergi suara itu. Tak ada seorang pun yang mendengarnya. Tak ada seorang pun yang mengetahui betapa rindunya seorang anak kepada ayahnya. Perjalanan panjang pun dimulai. Hari berganti hari. Mereka melintasi padang pasir yang luas, melewati bukit-bukit tandus, menyeberangi jalur perdagangan yang ramai. Hingga akhirnya mereka tiba di negeri yang megah, Mesir. Negeri yang dipenuhi bangunan-bangunan besar. Negeri yang kelak menjadi saksi perjalanan luar biasa Yusuf. Di sana, Yusuf dijual dengan harga yang murah. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa orang-orang yang menemukannya merahasiakan keberadaan Yusuf dan memperlakukannya seperti barang dagangan. Mereka hanya ingin memperoleh keuntungan. Maka terjadilah transaksi yang mengubah arah sejarah. Namun Allah telah menentukan pembeli yang tepat. Seorang pembesar Mesir membeli Yusuf. Dalam banyak tafsir, ia dikenal sebagai Al-Aziz. Ketika melihat Yusuf, pembesar itu merasakan sesuatu yang berbeda. Ia memandang anak itu dengan penuh perhatian. Kemudian ia berkata kepada istrinya, "Muliakanlah tempat tinggalnya. Siapa tahu ia akan bermanfaat bagi kita. Atau mungkin kita dapat menjadikannya sebagai anak." Kalimat itu menjadi awal dari kehidupan baru Yusuf. Allah yang menyelamatkannya dari sumur. Allah pula yang memberinya tempat tinggal yang baik di negeri asing. Sementara itu, jauh di tanah Kanaan, Nabi Yakub masih menjalani hari-hari yang berat. Setiap pagi beliau berharap, setiap sore beliau menunggu, dan setiap malam beliau berdoa. Beliau tidak pernah percaya bahwa Yusuf telah mati dimakan serigala. Hatinya menolak mempercayai kisah itu. Namun beliau juga tidak mengetahui di mana Yusuf berada. Ketidakpastian itulah yang paling menyakitkan. Jika seseorang mengetahui orang yang dicintainya telah meninggal, maka ia dapat berusaha menerima kenyataan. Tetapi ketika seseorang menghilang tanpa kabar, harapan dan kesedihan hidup berdampingan. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berjalan. Namun, nama Yusuf tidak pernah hilang dari doa Nabi Yakub. Tidak pernah hilang dari ingatannya. Tidak pernah hilang dari hatinya. Setiap kali melihat anak-anaknya yang lain, beliau teringat Yusuf. Setiap kali melihat pakaian kecil yang pernah dipakai Yusuf, beliau teringat Yusuf. Setiap kali malam tiba, kerinduan itu datang kembali. Dan air mata itu kembali mengalir. Sementara di Mesir, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Allah memberinya ilmu. Allah memberinya hikmah. Allah memberinya akhlak yang mulia. Dan Allah memberinya ketampanan yang membuat banyak orang kagum. Semakin dewasa, Yusuf semakin dikenal karena kejujuran dan kesalehannya. Ia tidak melupakan Allah. Ia tidak melupakan ajaran ayahnya. Ia tidak melupakan asal-usulnya. Meskipun hidup jauh dari keluarga, meskipun berada di negeri asing, hatinya tetap terhubung kepada Allah. Namun ujian belum berakhir. Sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan Yusuf untuk kedudukan yang besar.
dan jalan menuju kedudukan besar seringkali dipenuhi cobaan yang berat. Suatu hari, istri Al-Aziz mulai memperhatikan Yusuf. Ia melihat ketampanan Yusuf, ia melihat akhlaknya, ia melihat kepribadiannya. Namun kekaguman itu berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pada suatu kesempatan, ia mencoba menggoda Yusuf. Pintu-pintu ditutup, kesempatan tampak terbuka. Godaan tampak mudah. Namun Yusuf adalah hamba Allah yang menjaga dirinya. Ia berkata dengan tegas, "Aku berlindung kepada Allah." Kalimat itu keluar dari hati yang penuh iman. Yusuf memilih Allah daripada hawa nafsu. Yusuf memilih kebenaran daripada kesenangan sesaat. Yusuf memilih kehormatan daripada dosa. Maka ia berlari menuju pintu, berusaha menyelamatkan dirinya. Namun, fitnah pun terjadi. Peristiwa itu kemudian berkembang menjadi ujian besar. Nama Yusuf menjadi bahan pembicaraan. Sebagian orang mulai menuduhnya, padahal ia tidak bersalah. Pada akhirnya, demi meredakan keadaan, Yusuf dipenjarakan. Penjara. Bagi manusia biasa, penjara adalah akhir dari harapan. Namun bagi Yusuf, penjara menjadi bagian dari rencana Allah. Ketika memasuki penjara, Yusuf tidak mengeluh, ia tidak menyalahkan takdir, ia tidak mempertanyakan keputusan Allah. Sebaliknya, ia tetap berdakwah, tetap berbuat baik, tetap membantu orang lain. Bahkan para penghuni penjara mulai menghormatinya. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mereka melihat cahaya keimanan. Mereka melihat ketenangan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia. Di dalam penjara itu pula, Allah mengajarkan berbagai hikmah kepada Yusuf. Dan perlahan-lahan, takdir besar yang dijanjikan Allah mulai mendekat. Sementara itu, di rumah Nabi Yakub, kesedihan masih belum pergi. Bertahun-tahun telah berlalu, namun luka itu tetap ada. Kadang-kadang ketika malam begitu sunyi, beliau duduk sendirian, memandang langit, mengingat Yusuf. Air mata kembali jatuh. Salah seorang anaknya pernah berkata, "Demi Allah, ayah terus mengingat Yusuf, hingga ayah menjadi sakit, atau bahkan binasa karena kesedihan." Mereka tidak memahami. Mereka tidak mengerti besarnya cinta seorang ayah. Mereka tidak mengerti bahwa kehilangan Yusuf adalah luka yang tidak pernah sembuh. Nabi Yakub memandang mereka, kemudian berkata dengan suara yang penuh kesabaran, "Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihan dan duka citaku kepada Allah." Kalimat itu begitu dalam. Beliau tidak mengeluh kepada manusia. Beliau tidak menyalahkan siapapun. Beliau hanya mengadu kepada Rob semesta alam. Karena hanya Allah yang mengetahui isi hati seorang ayah. Hanya Allah yang mengetahui beratnya kerinduan yang dipikul Nabi Yakub. Dan hanya Allah yang mengetahui bahwa harapan beliau belum pernah mati. Hari-hari berlalu. Air mata terus mengalir, kerinduan terus bertambah, hingga akhirnya terjadi sesuatu yang mulai terlihat oleh semua orang. Penglihatan Nabi Yakub mulai melemah. Mata beliau tidak lagi seterang dahulu, pandangan beliau semakin kabur. Usia memang bertambah, namun Al-Quran menjelaskan bahwa kesedihan yang mendalam turut menyertai keadaan itu. Beliau menangis begitu lama, begitu sering, begitu dalam. Sampai-sampai warna matanya berubah karena kesedihan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa penglihatan beliau menjadi sangat lemah hingga akhirnya kehilangan kemampuan melihat. Namun yang luar biasa adalah, meskipun penglihatannya hilang, harapannya tidak hilang. Meskipun matanya tidak lagi melihat dunia, hatinya tetap melihat janji Allah. Beliau masih percaya, beliau masih berharap, beliau masih yakin bahwa suatu hari nanti Allah akan mempertemukannya kembali dengan Yusuf. Keyakinan itu tidak lahir dari angan-angan kosong. Itu lahir dari keimanan, dari pengenalan kepada Allah, dari pengalaman panjang sebagai seorang nabi. Beliau mengetahui bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan karena itulah beliau terus bersabar, terus berdoa, terus berharap. Sementara jauh di Mesir, Yusuf masih berada di penjara. Namun takdir besar mulai bergerak. Pada suatu malam, Raja Mesir mengalami mimpi yang aneh. Mimpi yang membuat seluruh negeri kebingungan. Tidak seorang pun mampu menafsirkannya.
Hingga akhirnya seseorang teringat kepada Yusuf, seorang pemuda soleh di dalam penjara, seorang pemuda yang dahulu pernah menafsirkan mimpi dengan tepat. Dan sejak saat itulah, pintu penjara yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Takdir besar yang Allah siapkan sejak Yusuf berada di dasar sumur kini mulai mendekat. Sementara di tempat lain, Nabi Yakub masih duduk dalam kesunyian malam. Matanya tidak lagi melihat, tetapi hatinya terus berdoa. Ya Allah, jagalah Yusuf dimanapun ia berada. Beliau tidak mengetahui bahwa anak yang dirindukannya masih hidup. Beliau tidak mengetahui bahwa Yusuf sedang berada di jalan menuju kemuliaan. Beliau tidak mengetahui bahwa pertemuan yang sangat dinantikannya sudah semakin dekat. Namun Allah mengetahuinya, dan Allah sedang menyusun peristiwa demi peristiwa dengan kesempurnaan yang tidak dapat dipahami manusia. Tangisan Nabi Yakub belum berakhir, kerinduannya belum terobati, penglihatannya belum kembali, tetapi fajar kebahagiaan sudah mulai muncul di balik cakrawala takdir. Dan sebentar lagi, seluruh kisah ini akan memasuki babak yang paling menentukan. Malam itu terasa berbeda. Di dalam penjara yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun, Yusuf duduk dengan tenang. Wajahnya tetap memancarkan keteduhan. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada penyesalan terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya. Padahal jika dilihat dari sudut pandang manusia, Yusuf memiliki banyak alasan untuk kecewa. Ia pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijauhkan dari ayah yang sangat dicintainya, dijual sebagai budak, difitnah oleh orang yang justru memperoleh kebaikannya, dan akhirnya dipenjara tanpa kesalahan. Namun, Yusuf memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak manusia, bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Terkadang jalan menuju kemuliaan harus melewati lorong penderitaan. Dan malam itu, lorong panjang yang telah ia lalui mulai menunjukkan ujungnya. Beberapa hari sebelumnya, Raja Mesir mengalami mimpi yang sangat mengganggu pikirannya. Ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ia juga melihat 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Mimpi itu membuat seluruh istana gempar. Para penasihat kerajaan dipanggil, ahli-ahli tafsir mimpi didatangkan. Namun tidak seorang pun mampu menjelaskan maknanya. Semua kebingungan, semua hanya memberikan dugaan. Sampai akhirnya seseorang teringat kepada Yusuf. Ia adalah salah seorang mantan penghuni penjara yang dahulu pernah meminta Yusuf menafsirkan mimpinya. Dengan tergesa-gesa ia mendatangi Yusuf. Wahai Yusuf. Yusuf mengangkat wajahnya. Ada apa? Raja mengalami mimpi yang aneh. Kemudian lelaki itu menceritakan seluruh isi mimpi tersebut. Yusuf mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia tersenyum. Bukan karena menganggap mimpi itu ringan, tetapi karena Allah telah memberinya ilmu untuk memahaminya. Kemudian Yusuf menjelaskan maknanya. 7 tahun pertama akan menjadi masa yang penuh hasil panen. Setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. 7 tahun paceklik yang akan menghabiskan persediaan sebelumnya. Setelah itu Allah akan mendatangkan tahun penuh keberkahan. Jawaban itu membuat semua orang terkesima, bukan hanya karena penafsirannya, tetapi juga karena solusi yang diberikan Yusuf. Ia tidak hanya menjelaskan masalah, ia juga menawarkan jalan keluar. Ketika penjelasan itu sampai kepada Raja Mesir, ia segera berkata, "Bawalah orang itu kepadaku." Namun Yusuf tidak terburu-buru meninggalkan penjara. Ia ingin kebenaran ditegakkan terlebih dahulu. Ia ingin fitnah yang selama ini menimpanya dibersihkan, karena kehormatan lebih berharga daripada kebebasan yang diperoleh tanpa kejelasan. Maka dilakukanlah penyelidikan, dan akhirnya semua orang mengetahui bahwa Yusuf tidak bersalah. Istri Al-Aziz sendiri mengakui kesalahannya. Kebenaran yang selama bertahun-tahun tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Dan saat itulah pintu penjara benar-benar terbuka. Yusuf keluar, bukan sebagai seorang tahanan, tetapi sebagai seorang yang dimuliakan. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar. Raja Mesir mempercayakan urusan perbendaharaan negeri kepada Yusuf. Allah telah mengangkat derajatnya. Anak yang dahulu dilempar ke dalam sumur, kini menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Mesir. Namun, kekuasaan tidak mengubah dirinya. Ia tetap rendah hati, tetap mengingat Allah, tetap mengingat ayahnya, tetap mengingat masa lalu yang penuh ujian. Sementara itu, tahun-tahun berlalu. Sebagaimana yang ditafsirkan Yusuf, masa subur datang terlebih dahulu. Kemudian, masa paceklik mulai melanda. Hujan berkurang,
Tanaman gagal tumbuh, persediaan makanan menipis. Kelaparan mulai menyebar ke berbagai negeri, termasuk negeri tempat Nabi Yakub tinggal. Keadaan menjadi sulit. Masyarakat mulai mencari bantuan ke berbagai wilayah, dan Mesir menjadi tujuan utama, karena hanya Mesir yang memiliki cadangan pangan yang cukup. Cadangan yang disiapkan melalui kebijakan Yusuf. Maka suatu hari, saudara-saudara Yusuf memutuskan berangkat ke Mesir. Mereka tidak mengetahui siapa penguasa yang mengatur pembagian bahan makanan di sana. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang akan mereka temui adalah Yusuf, anak yang dahulu mereka lempar ke dalam sumur, anak yang mereka tinggalkan sendirian dalam kegelapan. Mereka datang dengan pakaian perjalanan yang sederhana. Wajah mereka menunjukkan kelelahan. Perjalanan panjang telah menguras tenaga mereka. Ketika memasuki istana dan berdiri di hadapan Yusuf, mereka tidak mengenalinya. Bagaimana mungkin mereka mengenal Yusuf setelah bertahun-tahun berlalu? Yusuf kini telah dewasa, wajahnya berbeda, pakaiannya berbeda, kedudukannya berbeda. Namun Yusuf mengenali mereka. Seketika, tanpa kesulitan. Hatinya bergetar. Kenangan masa kecil kembali muncul. Sumur itu, tangisan itu, perpisahan itu. Semua hadir kembali dalam ingatannya. Tetapi Yusuf tidak menunjukkan apapun. Ia tetap tenang, tetap menjaga rahasia, tetap mengikuti rencana yang Allah tetapkan. Yusuf melayani mereka dengan baik, kemudian ia bertanya tentang keluarga mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka memiliki seorang ayah yang telah lanjut usia, dan seorang saudara lain yang tinggal bersamanya, Bunyamin, adik kandung Yusuf. Mendengar nama itu, hati Yusuf bergetar semakin kuat. Sudah bertahun-tahun ia tidak mendengar nama adiknya. Sudah bertahun-tahun ia tidak melihat keluarganya, namun ia tetap menahan diri. Kemudian Yusuf berkata, "Jika kalian datang kembali, bawalah saudara kalian itu. Jika tidak, kalian tidak akan memperoleh jatah lagi." Saudara-saudaranya saling berpandangan. Mereka menyetujui syarat itu, dan akhirnya mereka kembali pulang. Di rumah Nabi Yakub, kerinduan masih menjadi teman setia. Namun kini ada ujian lain. Paceklik yang melanda membuat kehidupan semakin berat. Ketika anak-anaknya menceritakan syarat dari penguasa Mesir itu, Nabi Yakub terdiam. Bunyamin adalah anak yang paling dekat dengannya setelah hilangnya Yusuf. Melepaskan Bunyamin terasa sangat berat, sangat menyakitkan, karena pengalaman masa lalu masih membekas. Namun kebutuhan hidup memaksa mereka mempertimbangkan perjalanan itu. Nabi Yakub memandang anak-anaknya satu persatu. Tatapan seorang ayah yang pernah dikhianati. Tatapan seorang nabi yang masih menyimpan luka. "Aku tidak akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian." Suasana menjadi sunyi. Kalimat itu menghantam hati mereka, karena mereka tahu alasan dibaliknya. Nabi Yakub melanjutkan, "Kecuali jika kalian bersumpah atas nama Allah bahwa kalian akan menjaganya." Mereka pun bersumpah. Dan akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin ikut pergi. Namun sebelum keberangkatan itu, beliau memberikan nasihat. Nasihat yang menunjukkan kebijaksanaan seorang nabi. "Wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk dari satu pintu gerbang. Masuklah dari pintu-pintu yang berbeda." Mereka mengangguk, lalu berangkat menuju Mesir. Sekali lagi, menuju takdir yang semakin mendekat. Ketika Yusuf melihat Bunyamin datang bersama mereka, hatinya hampir tidak mampu menahan haru. Adiknya, adik kandung yang selama ini hanya hidup dalam kenangan, kini berdiri di hadapannya. Namun Yusuf masih menyimpan rahasia. Pada suatu kesempatan ia memanggil Bunyamin secara pribadi. Kemudian ia mengungkapkan kebenaran. "Aku adalah Yusuf." Bunyamin membelalak, tubuhnya gemetar, air mata mulai memenuhi matanya. "Saudaraku." Yusuf memeluknya erat. Pelukan yang tertunda selama bertahun-tahun. Pelukan yang menyimpan begitu banyak kerinduan. Namun Yusuf meminta Bunyamin merahasiakan pertemuan itu, karena rencana Allah belum selesai. Masih ada bagian yang harus terjadi, masih ada pelajaran yang harus dipetik. Maka Yusuf menyusun strategi agar Bunyamin tetap tinggal bersamanya di Mesir. Dan ketika rombongan saudara-saudaranya hendak pulang, mereka dikejutkan oleh sebuah tuduhan. Barang milik kerajaan ditemukan di dalam perlengkapan Bunyamin. Akibatnya, sesuai aturan yang berlaku, Bunyamin harus tinggal. Saudara-saudaranya terkejut, panik, bingung. Mereka mencoba menjelaskan. Mereka mencoba memohon, namun keputusan tidak berubah. Bunyamin tetap tinggal,
Ketika mereka kembali ke rumah tanpa Bunyamin, dunia Nabi Yakub kembali runtuh. Beliau mendengarkan penjelasan mereka. Namun, rasa sakit itu terlalu besar, terlalu berat, terlalu dalam. Kini, bukan hanya Yusuf yang hilang, Bunyamin juga tidak kembali. Beliau berpaling dari mereka. Air mata mulai mengalir, dan Al-Quran menggambarkan keadaan itu dengan sangat menyentuh. Beliau berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Nama yang keluar dari bibirnya adalah Yusuf, bukan Bunyamin. Karena luka kehilangan Yusuf tidak pernah sembuh. Luka itu masih hidup, masih membara, masih tersimpan dalam hati. Tangisan kembali pecah, air mata kembali mengalir, dan kesedihan itu semakin memperburuk keadaan matanya. Namun yang luar biasa, di tengah seluruh penderitaan itu, harapan Nabi Yakub tidak pernah padam. Beliau masih percaya kepada Allah. Beliau masih yakin kepada rahmat-Nya. Beliau masih menggantungkan harapan kepadanya. Ketika anak-anaknya mulai putus asa, beliau berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah, carilah Yusuf dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah." Kalimat itu keluar dari seorang ayah yang tidak dapat melihat, dari seorang ayah yang telah menangis selama bertahun-tahun, dari seorang ayah yang kehilangan 2 anak sekaligus. Namun imannya tetap teguh, harapannya tetap hidup, keyakinannya tetap menyala. Dan justru karena keyakinan itulah, pertolongan Allah sudah sangat dekat, lebih dekat daripada yang dibayangkan siapapun, termasuk Nabi Yakub sendiri. Sementara itu, di Mesir, Yusuf berdiri memandang kejauhan. Waktu pertemuan besar itu semakin mendekat. Rahasia yang selama puluhan tahun tersimpan akan segera terungkap. Tangisan akan berubah menjadi kebahagiaan. Perpisahan akan berubah menjadi pertemuan. Dan doa seorang ayah yang tidak pernah berhenti dipanjatkan akan segera dijawab oleh Allah dengan cara yang paling indah. Mesir masih diselimuti musim paceklik. Angin gurun berembus membawa debu yang berputar di antara jalan-jalan kota. Orang-orang datang dari berbagai negeri untuk mencari bahan makanan. Di tengah kesibukan itu, sebuah peristiwa besar yang telah lama ditunggu oleh langit dan bumi sedang mendekati puncaknya. Peristiwa yang akan mengakhiri puluhan tahun kesedihan. Peristiwa yang akan menjawab doa-doa panjang seorang ayah. Peristiwa yang akan membuktikan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hamba-Nya. Di rumah Nabi Yakub, suasana masih dipenuhi kesedihan. Beliau duduk dalam keheningan. Penglihatannya telah hilang. Mata yang dahulu memandang Yusuf dengan penuh kasih sayang kini tidak lagi mampu melihat dunia. Namun hatinya masih melihat. Imannya masih hidup. Harapannya masih menyala. Beliau teringat kata-kata yang baru saja disampaikannya kepada anak-anaknya. "Pergilah, carilah Yusuf dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah." Kalimat itu terus terngiang, sebab Nabi Yakub mengetahui sesuatu yang sering dilupakan manusia, bahwa putus asa bukanlah sifat orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah akan tetap berharap, bahkan ketika seluruh pintu tampak tertutup, bahkan ketika seluruh alasan untuk berharap telah hilang. Karena ia tahu bahwa Allah mampu membuka pintu yang tidak pernah dibayangkan manusia. Dan saat itu, Allah memang sedang membuka pintu tersebut. Saudara-saudara Yusuf kembali melakukan perjalanan menuju Mesir. Kali ini, keadaan mereka jauh berbeda. Mereka datang dengan hati yang berat. Beban rasa bersalah mulai menghimpit jiwa mereka. Tahun-tahun yang panjang telah mengubah banyak hal. Kesombongan masa muda telah memudar. Mereka kini memahami penderitaan ayah mereka. Mereka mulai menyadari besarnya kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sesampainya di Mesir, mereka kembali menghadap Yusuf. Mereka belum mengetahui bahwa lelaki mulia yang berdiri di hadapan mereka adalah Yusuf. Namun Yusuf melihat perubahan itu. Ia melihat kelelahan di wajah mereka. Ia melihat penyesalan yang mulai tumbuh. Ia melihat bahwa saat yang ditentukan Allah telah tiba. Mereka berkata dengan suara penuh harap, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami ditimpa kesulitan. Kami datang membawa barang yang tidak berharga. Maka berikanlah kepada kami takaran yang cukup, dan bersedekahlah kepada kami." Permohonan itu begitu tulus, begitu jauh berbeda dibandingkan saat mereka dahulu berdiri mengelilingi Yusuf di dekat sumur.
Saat itulah Yusuf memandang mereka satu persatu. Lama, sangat lama. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian tidak mengetahui akibat perbuatan kalian?" Kalimat itu membuat suasana mendadak berubah. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka saling berpandangan. Wajah-wajah mereka berubah pucat. Nama yang telah lama terkubur dalam kenangan tiba-tiba disebut kembali. Yusuf. Bagaimana mungkin penguasa Mesir ini mengetahui kisah itu? Bagaimana mungkin ia mengetahui rahasia yang hanya diketahui oleh mereka? Mereka memandang Yusuf dengan penuh kebingungan. Kemudian salah seorang berkata dengan suara bergetar, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Keheningan menyelimuti ruangan. Momen yang telah ditunggu puluhan tahun akhirnya tiba. Yusuf tersenyum. Air mata mulai memenuhi matanya. Lalu beliau berkata, "Aku adalah Yusuf, dan ini adalah saudaraku." Seketika dunia seakan berhenti berputar. Saudara-saudaranya membeku. Mereka tidak mampu berkata apa-apa. Mereka tidak mampu bergerak. Mereka tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Orang yang dahulu mereka lempar ke dalam sumur, orang yang mereka hianati, orang yang mereka sakiti, kini berdiri di hadapan mereka sebagai salah satu pemimpin terbesar di Mesir. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah sikap Yusuf. Tidak ada kemarahan, tidak ada balas dendam, tidak ada penghinaan. Yang ada hanyalah ketenangan, yang ada hanyalah kasih sayang, yang ada hanyalah hati seorang nabi. Mereka menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir. Demi Allah, Allah benar-benar telah melebihkan Engkau atas kami, dan kami benar-benar telah bersalah. Kalimat pengakuan itu keluar dari hati yang penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya mereka mengakui kesalahan yang selama bertahun-tahun mereka sembunyikan. Namun Yusuf menjawab dengan kalimat yang begitu agung. Kalimat yang terus dikenang hingga hari ini. Tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dan Dia adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Mereka menangis. Tangisan penyesalan. Tangisan kelegaan. Tangisan yang membersihkan luka masa lalu. Saat itulah salah satu pelajaran terbesar dalam kisah ini tampak jelas, bahwa memaafkan membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada membalas dendam. Dan Yusuf memilih memaafkan, sebagaimana para nabi selalu memilih jalan yang diridhoi Allah. Setelah suasana sedikit tenang, Yusuf melakukan sesuatu yang sangat penting. Beliau mengambil bajunya. Baju yang kelak menjadi sebab datangnya mukjizat. Kemudian beliau menyerahkannya kepada saudara-saudaranya. "Bawalah bajuku ini, lalu letakkanlah pada wajah ayahku. Niscaya penglihatannya akan kembali. Kemudian bawalah seluruh keluarga kalian kepadaku." Saudara-saudaranya menerima baju itu dengan penuh haru. Kini mereka memikul amanah yang sangat berbeda. Dahulu mereka membawa pulang baju Yusuf yang dipenuhi darah palsu. Hari ini mereka membawa baju Yusuf yang akan membawa kabar gembira. Dahulu mereka menjadi penyebab kesedihan ayah mereka. Hari ini mereka akan menjadi pembawa kebahagiaan. Betapa sempurnanya pengaturan Allah. Sementara itu, jauh di tanah Kanaan, Nabi Yakub sedang duduk di rumahnya. Tiba-tiba beliau berkata, "Sesungguhnya aku mencium aroma Yusuf." Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sebagian mengira kerinduan telah membuat beliau berhayal. Mereka berkata, "Demi Allah, engkau masih berada dalam kerinduanmu yang dahulu." Namun Nabi Yakub tidak menjawab, karena apa yang beliau rasakan adalah kebenaran. Allah telah memperlihatkan tanda-tanda bahwa pertemuan itu sudah dekat. Hari demi hari berlalu. Kemudian tampaklah rombongan itu datang dari kejauhan. Mereka membawa kabar yang telah ditunggu selama puluhan tahun. Ketika pembawa kabar gembira tiba, ia segera meletakkan baju Yusuf di wajah Nabi Yakub.
Dan saat itulah terjadilah mukjizat yang luar biasa. Dengan izin Allah, penglihatan Nabi Yakub kembali. Mata yang selama bertahun-tahun tidak melihat, kini kembali dapat memandang. Beliau membuka matanya. Air mata mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Beliau memandang orang-orang di sekelilingnya. Kemudian berkata, "Bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui?" Suasana berubah menjadi lautan haru. Anak-anaknya menangis. Mereka memeluk ayah mereka. Penyesalan memenuhi hati mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Nabi Yakub memandang mereka. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada dendam di hatinya. Beliau berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagi kalian kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sekali lagi, kita melihat kemuliaan hati para nabi. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka membalasnya dengan doa, dengan kasih sayang, dengan harapan agar Allah mengampuni. Tidak lama kemudian, seluruh keluarga Nabi Yakub bersiap menuju Mesir. Perjalanan panjang kembali dilakukan. Namun kali ini berbeda. Dulu perjalanan membawa perpisahan, kini perjalanan membawa pertemuan. Dulu perjalanan membawa air mata, kini perjalanan membawa harapan. Dan akhirnya mereka tiba di Mesir. Yusuf telah menunggu, jantungnya berdebar. Puluhan tahun kerinduan akan segera berakhir. Lalu dari kejauhan, beliau melihat sosok yang sangat dikenalnya. Ayahnya, Nabi Yakub. Orang yang tidak pernah berhenti mencintainya. Orang yang tidak pernah berhenti mendoakannya. Orang yang menangis hingga kehilangan penglihatannya. Yusuf berlari. Nabi Yakub juga mendekat. Dan ketika mereka bertemu, tak ada kata yang mampu menggambarkan perasaan saat itu. Ayah dan anak yang terpisah selama bertahun-tahun akhirnya berpelukan kembali. Air mata mengalir. Tangisan pecah. Namun kali ini tangisan kebahagiaan. Tangisan syukur. Tangisan kemenangan setelah kesabaran yang sangat panjang. Yusuf memeluk ayahnya erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Nabi Yakub memegang wajah putranya, memandangnya berulang kali, seakan takut semua ini hanyalah mimpi. Namun ini bukan mimpi. Ini adalah jawaban Allah. Jawaban atas doa-doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan. Kemudian Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya naik ke tempat yang mulia. Dan saat itulah, mimpi yang pernah dilihat Yusuf ketika masih kecil akhirnya menjadi kenyataan. 11 saudaranya, ayahnya, dan ibunya memberikan penghormatan kepadanya sesuai dengan tradisi penghormatan pada masa itu. Yusuf menundukkan kepala, air mata kembali mengalir. Lalu beliau berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Betapa agung pengaturan Allah. Mimpi yang dilihat seorang anak kecil akhirnya terwujud setelah perjalanan panjang yang penuh ujian. Sumur, perbudakan, fitnah, penjara, perpisahan, tangisan, kesedihan. Semuanya ternyata merupakan bagian dari rencana Allah yang sempurna. Kisah Nabi Yakub dan Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa kesedihan bukan tanda lemahnya iman. Nabi Yakub menangis. Beliau bersedih, beliau merindukan putranya, bahkan sampai kehilangan penglihatannya. Namun beliau tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Beliau tidak pernah berhenti berharap. Beliau tidak pernah berhenti berdoa. Dan karena itulah Allah memuliakannya. Allah mengembalikan Yusuf. Allah mengembalikan penglihatannya. Allah mengembalikan kebahagiaannya. Maka ketika hidup terasa berat, ketika doa terasa belum dijawab, ketika kehilangan terasa begitu menyakitkan, ingatlah kisah Nabi Yakub. Karena tidak ada malam yang berlangsung selamanya,
dan tidak ada kesedihan yang abadi bagi orang yang tetap berharap kepada Allah. Sebab di balik setiap kesabaran yang indah, selalu ada pertolongan Allah yang lebih indah. Alhamdulillah, sahabat kisah iman, sampailah kita di penghujung kisah yang penuh hikmah tentang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah tidak pernah berakhir sia-sia. Seberat apapun ujian yang dihadapi, pertolongan Allah akan datang pada waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling indah. Kisah ini disusun berdasarkan sumber-sumber Islam yang terpercaya, yaitu Al-Quran Surah Yusuf, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir As-Sa'di, serta berbagai referensi ulama yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian kisah ini mungkin terdapat kekurangan atau kekeliruan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan terbuka terhadap masukan yang membangun dari sahabat semua. Perlu diketahui bahwa gambar, ilustrasi, dan visual yang ditampilkan dalam video ini hanyalah ilustrasi untuk membantu memahami alur cerita, serta bukan gambaran asli dari para nabi maupun kejadian yang sebenarnya. Jika sahabat merasa mendapatkan manfaat dari kisah ini, jangan lupa dukung channel Kisah Iman dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah Islami, inspiratif, dan penuh hikmah lainnya. Tuliskan juga pelajaran apa yang paling berkesan bagi sahabat dari kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ini di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Nantikan video-video menarik lainnya yang akan menambah keimanan, pengetahuan, dan inspirasi kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.